Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku kelas 2, marilah kita membaca doa suratul Fatihah. Semoga pembelajaran doa suratul Fatihah ini yang dilanjut dengan membaca doa kepada orang tua dan doa sebelum belajar. Semoga harapan kita pembelajaran di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Tentunya harapan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, barokah daripada ilmu. Marilah kita baca doa dengan ikhlas, dengan tenang, dengan khusyuk liridhalillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku kelas 3 yang kami banggakan di pelajaran yang ketiga ini, yaitu tentang Allah Maha Pencipta. Anak-anakku kelas 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemarin sudah diterangkan tentang bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada. Dan yang sekarang adalah kita akan membahas tentang bagaimana Allah itu Maha Pencipta. Anak-anakku kelas 3, kalau kita melihat, menghayati, mengamati tentang gambar ini adalah gambar tentang pantai, pasir yang begitu luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi, langit yang tidak ada tiangnya. Tentunya kita dalam hati kita berangan-angan, siapa yang menciptakan? Siapa pencipta alam semesta nan indah itu? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang pencipta, yang menciptakan alam semesta nan indah itu. Allah menciptakan alam semesta dan seisinya untuk siapa? Untuk kesejahteraan umat manusia. Manusia tugasnya harus menjaga, memelihara, memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya mari kita selamatkan alam ini untuk kesejahteraan bersama. Menjaga kelestarian alam dan memanfaatkannya dengan baik termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan. Sebaliknya, kalau kita merusak, merupakan bentuk kejahatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup itu pilihan. Kalian pengen dikatakan menjadi orang yang bersyukur atau malah orang yang kufur? Anak-anakku kelas 3, semoga kita semua termasuk bagian orang-orang yang syukur kepada ciptaan Allah, yaitu bagaimana kita bisa menjaga,
memelihara dan memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya. Dalam pembelajaran ini yang kemarin diterangkan tentang bagaimana meyakini Allah itu ada. Yang kedua adalah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Mari kita mengamati dulu tentang bagaimana Allah itu ada. Kalau kita mencoba mengamati bagaimana dalam gambar ini dilukis, digambarkan ada gunung yang tinggi, ada air yang begitu banyak, ada langit yang tidak ada tiangnya, bahkan pemandangannya yang luar biasa. Tentunya pasti ada yang menciptakan. Maka dalam gambar ini kalian menulis bagaimana kalian mengamati gambar ini, bagaimana kalian mengetahui siapakah yang menciptakan semua itu, dan bagaimana Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Kemudian lihatlah diri kamu sendiri. Setelah kalian melihat pemandangan, maka kalian lihatlah diri kamu sendiri. Kamu mempunyai tangan, kaki, mata, telinga, hidung, dan mulut. Semuanya itu adalah ciptaan Allah dan pemberian Allah. Tentunya kamu harus menggunakan untuk berbuat baik jikalau kamu bersyukur. Tangan digunakan untuk membantu orang lain, bukan malah untuk memukul orang lain. Kaki digunakan untuk berjalan ke sekolah atau ke masjid, bukan untuk menyepak teman kalian. Itu merupakan bentuk daripada bersyukur. Perhatikan dan amati gambar-gambar di bawah ini. Ini adalah bentuk daripada bersyukur kepada lingkungan. Bagaimana kita mengamati lingkungan kita yang indah, tentunya pemeliharaan, penjagaan itu merupakan bentuk daripada bersyukur kita kepada Allah. Begitu juga bagaimana lingkungan kita yang bersih, kita menjaganya, merawatnya, bahkan kita bisa mengambil kemanfaatan keindahan alam di sekitar kita ini. Ini merupakan bentuk daripada bersyukur. Anak-anakku kelas 2, mata yang kita miliki digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Telinga digunakan untuk mendengarkan nasihat, hidung digunakan untuk membau yang baik-baik, mulut digunakan untuk berbicara yang sopan atau membaca Al-Quran. Ini semua termasuk daripada perbuatan syukur atas ciptaan Allah yang menciptakan pada anggota tubuh kita. Coba dilihat di lingkungan sekitar kamu. Tentu ada gunung yang tegak berdiri, ada laut yang selalu berombak tiada henti, malam dan siang silih berganti, ada musim kemarau, ada musim hujan. Semua diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti bahwa Allah Maha Pencipta, karena tidak ada makhluk pun yang bisa membuat pergantian malam dan siang. Manusia tidak bisa membuat musim kemarau, musim hujan. Tentunya yang membuat, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala atau Al-Khaliq. Al-Khaliq. Coba perhatikan lagi gambar di samping ini. Tentunya merupakan gambar-gambar lingkungan-lingkungan pemandangan yang luar biasa ini. Semuanya ini tiada lain hanya untuk manusia. Ada hewan, ada rumput, ada pemandangan,
ada gunung, ada sungai, ada laut. Tentunya kewajiban kita adalah untuk memelihara, karena semuanya itu kemanfaatannya adalah untuk kesejahteraan manusia. Asmaul Husna Al-Khaliq artinya adalah Allah Maha Pencipta. Jika tulis Arab adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Lagi Al-Khaliq. Jadi Al-Khaliq artinya adalah Allah Maha Pencipta. Maksud Al-Khaliq adalah Allah Maha Pencipta, pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ciptaan Allah seperti gunung, laut, bumi, langit, bulan, matahari adalah makhluk atau ciptaan Allah. Ada manusia, ada hewan, tumbuhan, juga merupakan ciptaan Allah. Semua makhluk harus tunduk kepada Allah. Caranya adalah dengan menyembah Allah dan taat kepada perintahnya. Siapa yang taat kepada Allah tentunya akan mendapatkan pahala, dan siapa yang tidak taat kepada Allah tentunya akan mendapatkan siksa. Allah menciptakan alam semesta ini dengan kekuatannya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang membantunya, tidak ada yang dapat menandingi kekuatan Allah, karena Allah adalah Zat yang Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Itu saja yang perlu Pak Iman sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.